Adapun rukun tayamum itu 6 perkara. Pertama, niat mengharuskan sembahyang atau lainnya. Rukun, syarat itu adalah hal-hal yang mesti dilakukan untuk mengesahkan perkara selanjutnya, itu namanya syarat. Sedangkan rukun, perkara yang mesti terpenuhi dalam hal tersebut. Itu bedanya. Punya syarat sebelum tak berlaku, punya rukun di dalam keadaan yang tak berlaku. Jadi rukun dalam bertayamum ini ada 6 perkara. Pertama, mengharuskan sembahyang atau lainnya. Ya, niat. Jadi di saat kita mau tayamum, wajiblah niat. Kalau tidak niat, maka tidak sah tayamum. Sama halnya dengan berwudu. Kalau tidak niat, maka tidak sah berwudu. Jadi dalam tayamum juga begitu, ya. Mestilah kita niat dulu saat mau bertayamum. Tak duduk jarapun yang berkata ni. Apa yang kita niatkan, apa yang kita kehendaki. Misalnya kita bertayamum itu untuk berwudu, ganti daripada berwudu, maka niat sebagai ganti daripada wudu. Misalnya kita tayamum itu untuk ganti daripada mandi, maka kita niatkan mandi, ganti daripada mandi tayamum tersebut. Bagaimana halnya kalau misalnya orang tersebut memiliki 2 hal. Yang pertama, dia berjunub, ya. Setelah itu dia mau salat, ternyata tidak ada air. Bagaimana keadaan orang tersebut? Orang itu mestilah bertayamum 2 kali. Kalau misalnya lagi berjunub, pertama meniatkan mandi, ganti daripada mandi. Sudah tayamum pertama. Selepas itu tayamum lagi untuk meniatkan sebagai ganti wudu. Bagi orang yang berjunub, jika ingin melakukan sholat, maka dia wajib mengerjakan tayamum 2 kali. Ya, mana? Karena yang pertama ganti daripada wudu, yang kedua ganti daripada mandi, yang kedua ganti daripada wudu. Ya? Ya. Ya, tanahnya. Tanahnya mana cara tayamum, hai? Jadi na pegah yub ada pegah cara ji. Cara bertayamum punya, hai? Nya kata cok, nyo pura-pura tanah. Ya, tanahnya yang bisa berhampur lah, yang agak banyak sedikit. Kita ambil seperti ini, jangan begini, ini mustakmal nanti tanahnya. Ya, bagaimana kita bawa ke samping, buang. Lepas tu ambil lagi, usap di muka. Ya, menubacut. Udah, lepas tu buang lagi. Jangan buang ke sini. Ini tanah kita pakai. Ambil lagi, usap lagi 3 kali. Sudah 3 kali, lepas tu ambil lagi, taruh tangan ke sini. Ya, tarik. Yo hanjut lagi, hanjut. Pisah. Kalau pisah tidak sah. Tangan tidak boleh putus. Ya, tarik. Terus kuno. Ya, buang lagi, ambil lagi. Itu kan enggak mustamal. Udah sekali. Nanti ambil lagi tanah ini enggak apa-apa, karena ini memang tidak mustamal. Coba praktek, Bro. Praktek. Ya? Sunat 3 kali sama dengan wudu. Praktek. Praktek aja. Ya, kah? Kibat? Ya, niat. Ya, antuk tak niat dulu. Kajut. Taknya cara amteng le. Kah? Yang kibannya tertarik yo, hadabannya abe yo. Ya, kan? Ya, hai tak cok tanah. Bah. Ambil lagi baru. Kah? Buang ke samping dulu, jangan lupa beg kena tanah tak pakai mustakmal nanti. Ya, buang ke samping. Ambil lagi. Taruh lagi, buang lagi. Tadi sudah niat ya? Nah, sampai 3 kali. Lepas tu yang terakhir coba buat tangan. Yo punya hanasaban lagi yo, hansah. Ya, tarik. Ye, kakak. Jangan begitu. Baik laganya. Dengar kalau. Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Nah, tangan kiri diletakkan atas tangan kanan. Tarik terus.
Ya. Terus kena buat singkir, balik tangan kiri, tangan kanan mesti dibalik. Ini urusan tarik. Sampai ke ujung. Ya. Yang salah. Yang salah. Yang salah. Yang salah. Yang salah. Ya, benar hai. Tarik. Ya. Kah? Terus kena mana? Tarik lem. Belakang dulu ya. Baru yang salah. Ha? Satu kali boleh tapi sunat 3. Ya, sunat 3. Satu kali juga boleh tapi sunat 3. Nah yang hana mau alam, yang salah. Ci. Anian? Anian? Ya. Ya. Yang mana cara hanjut pisah hanjut tak? Yang hanjut. Yang teman cerita barunya cok ibu kena. Tidak sah wudu. Dalam untuk niat uku. Boleh tak pegah. Ya, kamu cara kan? Kah? Yang cara niat, untuk cara niat je tak uyuk kiban. Yang kedua dengan tanah yang suci. Ya, mestilah tanah yang kita pakai untuk bertayamum itu tanah yang suci. Pilihlah tanah yang suci. Ya, baik tanah lekit. Debu. Ya, maksud contoh debu iwat tu pindah elek. Maksud tak kalau secara kasat mata tak ada boleh pakai di atas. Ya, kalau ada kasih pindah tu ambil yang bawahnya yang suci. Pokoknya debu itu mesti suci. Ya. Mia pasir enggak boleh. Enggak boleh. Pasir aneh wah. Enggak boleh. Tanah. Dia tak boleh pasir. Tanah rabine laut bukan pasir kan? Itu boleh. Di pantai ya. Ya, kada ilaut, kupuna kaya moman. kan air laut walaupun asin itu mutlak. Asin tapi mutlak. Boleh untuk bersuci. Cuma minum saja hanjut. Yang mutlak kan. Nah, jadi tanah rabina lautnya tanah kan? Ano? Punya ano hanjut pakai. Tanah hanjut pakai. Ya, tanah debu memang ya. Pasir enggak boleh. Kah? Yang ketiga, memindahkan tanah kepada muka dan dua tangan. Yang kali lupa kasanya udah pindahkan menan cara ji. Yang cara pindahkannya nah. Karena dalam hal tayamum ada mano lagi yang cit. Kalau misalnya kita tayamum ganti daripada mandi. Begitu juga caranya. Baik dah kita tak balik-balik dah baik. Karena yang mano? Tidak usah. Begitu juga cara seperti kita baru cuma niat saja beda. Lain sama. Kah? Dan keempat menyapu muka. Ya, muka kan? Ya, muka ada sapu. Kena muka. Kelima menyapu dua tangan hingga dua siku. Lagi dapat kasanya hingga dua siku. Yang mesti. Dan keenam tertib. Makna tertib mestilah muka dulu baru tidak boleh tangan dulu baru muka. Ya, dalam hal berwudu juga mesti bertertib, dalam hal bertayamum juga mesti bertertib. Ya, tidak boleh dilangkahi yang pertama kepada yang kedua atau sebaliknya. Ya, rukun daripada tayamum dan tata cara bertayamum. Kah, kalian kena uyup? Adapun yang membatalkan tayamum itu 7 perkara. Ya, yang membatalkan tayamum. Kalian kalian tayamum sayang.
Jadi hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama keluar salah satu daripada dua jalan, sama seperti halnya yang membatalkan wudu. Keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan. Ya, apapun yang keluar, baik angin yang keluar, apapun dia. Jadi ini ada pertanyaan menau. Maksud seandainya habis dicebok, nyok hal yang batalkan wudu, ya, sama dengan tayamum. Habis dicebok, lepas tu pas lagi salatnya bagi kita yang urinang, orang gamtan atanya urinang sekali, ya. Dia tatuh ini, dia tak cebok, bak dah sembahyang kan kagelih puno. Bak dah sembahyang, kebetulan dia pegah na pertanyaan, kebetulan bak gedu ataupun bak melakukan gerakan tibilam ya, lewat jalan depan. Yang jadi pertanyaan kipan nasah sembahyang kok nyan, paham ya? Ya, nasah sembahyang kok nyan tibilam Jadi lontayang air tersebut berasal dari perutkah atau memang dari hasil cebokan tadi? Ya, enggak, kayaknya memang di situ. Berarti memang hasil cebokan. Sisanya keluar saat terjadi pergeseran. Terjadi pergeseran, maka keluar air tersebut. Maka itu tidak apa-apa. Tidak membatalkan wudu ataupun tidak membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya yakin itu dari perut, maka batal wudu dan batal sholat. Ya, menana. Jadi pastikan itu keluarnya berasal dari mana? Dari perut atau bukan? Karena sesuatu hal yang sudah masuk, yang merupakan isi perut itu najis. Angin yang sudah memang dalam perut, gentut, ya, itu dapat adalah berhadas kecil. Cuma tidak wajib untuk menyucikan. Kenapa? Karena itu angin pun tak suci man angin. Apa aja darah punggung nanti taruh bentut. Nah, itu kakek itu kecuali cirit-cirit. Ya, jadi tidak wajib kita sucikan karena itu angin. Tapi itu tetap dikatakan orang berhadas, keluar sesuatu lewat kubulan. Walaupun lewat depan. Ya, kita yakin angin itu keluar lewat depan, maka batal wudu kita. Kita yakin angin itu dari perut, misalnya rak tanya urinang, tibik raku. Tibik maya yakin dari perut, yang batal. Jika bukan hasil gesekan, maka tidak batal. Maksud bakta gesek pluk musuh. Ya, kaya. Nyan tidak batal. Hana mufum belum? Mana beda ji hai? Muya hasil gesekan pastinya hana perledatran karena kena dalam perut. Muya hasil dari dalam perut pasti je lagi tahu gentet kibam perasaan perledatran itu. Kaya. Ya, jadi muya tibik raku bak datran pluk tibik raku. Berarti jangan gentet batu semayang. Hana datran bak tikui pluk itu biraku. Berarti nyan hasil gesek maka tidak batal. Ya, kamu kah? Jadi kan terkait bak tubuh rod nyan. Walaupun musuh ke deh. Hai punya gesekan je ke musuh. Ya, menan di. Kah? Ya, yang pertama keluar salah satu daripada dua jalan. Dan kedua bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang halal nikah di antara keduanya. Yang kedua adalah yang batalkan tayamum, sama juga halnya dengan membatalkan wudu, yaitu bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah. Bagaimana kalau suami istri? Ya, suami istri itu halal nikah karena dilihat daripada dasarnya mereka itu bukan mahram. Makanya suami istri tetap batal wudu. Ya. Beda halnya dengan ayah tiri, beda halnya dengan ibu tiri, beda halnya dengan mertua. Ya, ayah tiri, ibu tiri itu merupakan mertua, itu merupakan mahram selamanya. Sudah jadi mantan mertua, maksudnya kita sudah pisah dengan anak baik pisah karena sudah meninggal ataupun pisah karena cerai.
Jadi untuk ibu dia sudah jadi mantan mertua, tetap itu mahram kita selamanya. Tidak boleh dan boleh berkhulwah, berkhalwat. Ya. Nah, tidak batal wudu dengan menantu. Begitu juga dengan ayah tiri. Walaupun ayah tiri sudah menceraikan ibu kita, tetap dianya itu mahram selamanya. Tidak boleh kita menikah dengan ayah tiri ataupun membatalkan wudu kita. Tidak membatalkan wudu kita. Karena mahram selamanya. Tapi dengan ketentuan sudah watak. Sudah berhubung antara ayah tiri dengan ibu kita ataupun antara kita dengan sudah menjadi mantan mertua. Ngani gonyan tu. Tidak boleh lagi misalnya tidak batal wudu. Tapi selain daripada itu dengan suami maka tetap batal wudu. Dengan iparan tetap batal wudu. Kenapa? Kalau misalnya iparan itu menceraikan kakak kita, maka boleh menikah dengan yang tidak boleh memadu dalam satu keluarga. Itu terjadi pada syariat Nabi Muhammad. Adakala pada syariat Nabi Yakub tidak apa-apa. Yang beda syariat Nabi. Ba syariat Nabi Yakub perumahan A pun gum kawin dengan A. Ya? Olehnya gum kawin dengan A, ngan ada dalam satu tidak ada syariat larangan pada saat anjuran ataupun ajaran syariat Nabi Yakub. Sama saat syariat Nabi Muhammad baru ada larangan, tidak boleh memadu dalam satu kecuali mentalak dulu kakaknya. Maka baru boleh menikah dengan adik. Ya, itu adanya di ketika syariat Nabi Muhammad. Ya, Mbak nah. Jadi yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu tasaknya oleh. Kedua itu bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Atas nama kulit ya, lagi surah Bronyan. Selain daripada kulit tidak masalah. Nah, tidak batal. Dengan gigi, dengan kuku, dengan rambut. Nah, tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu jika pun bersentuh. Tidak apa-apa. Ini jangan bersentuh kulit dengan kulit langsung. Nah, itu enggak, kalau misalnya ada lapik enggak masalah. Nah, lapik plastik kan mampu. Ya. Itu sama halnya dengan menyentuh kubul dan dubur. Kalau misalnya ada lapik enggak masalah. Ya, Mbak nah. Yang ketiga menjabat kubul anak Adam atau duburnya dengan perut anak jari dengan tiada berlapi antara keduanya. Ya, Mbak nah. Jadi menjabat kubul, tamat kubul dan dubur. Siapapun dia atas nama anak Bagaimana kalau punya binatang? Kalau punya hewan? Tadi dibilang di sini menjabat kubul atau dubur dengan perut anak jari adalah bagi siapa tiada berlapik keduanya. Siapa? Kubul anak Adam. Kalau binatang jamat atau limo aja yang betul. Ya? Apakah batal wudu atau batal tayamum? Hah? Ya, khusus manusia. Kalau punya binatang kita pegang, nggak masalah, tidak batal. Apa perbedaannya? Ya, beda dua. Sedangkan musuh bertanya, kena tanya nyancit, punya binatang kan nyancit, walaupun beda-beda tipis bentuknya. Ya, hah? Ya, kihnya adalah bak gekih manusia sesama manusia itu timbul syahwat. Tapi naci tiroro ngebina binatang. Hah? Ya,
Ya nak galak ku urang galak ke kameng. Nah. Hah? Nyan ho. Nyan ke pegak me dalam ilmu kedokteran itu abnormal. Hana normal, ha? Tapi ada, dia enggak suka sama manusia. Sehingga dalam hal masalah berzina tetap ada ketentuan. Bagi si penzina dengan anak Adam begini, muhsin dan ghairu muhsin. Bagi yang menzinai binatang begini hukumnya. Nah ketentuan, berarti nah yang galak sih. Cuma umumnya ke binatang kan galak tu. Tapi dak ubah TV, dak ubah Facebooknya ni ngathe. Ngalimo ngathe ngan kuda. Ya. Nah, golan. Nanti ban hukum atas orang tersebut. Ya. Di mana? Hai jelas dosa. Jangankan dak pegah ngalimo kami ngembok terung dahsyat. Hah? Kan binatang. Ya tak pegah ke dosa. Jelas had yang kita pertanyakan di sini hadnya, ketentuan hukum atas dia. Kalau dengan sesama manusia, kalau sudah menikah ataupun muhsin, maka hukumnya yaitu dirajam. Kalau belum meninggal, belum ampun dosanya. Kalau ghairun muhsin, maka dicambuk dan ditakzir. Ya. Kalau dengan binatang, ya, yang binatang, ya, binatangnya orangnya dibunuh juga. Nah, ninggalan binatang nggak tahu apa-apa, dia tahan aja, walaupun begitu tetap dibunuh. Binatang tapoh, urung tapoh. Nah, ninggalan yang ngambina. Oh. Hai. Sesuatu yang kita lihat itu membangkitkan syahwat, maka berdosa. Ya, kah? Kah? Tahu binatang? Itu jika misalnya ya, itu tetap berdosa. Itu zina mata. Hai, tayo mono. Wata takalannya galak te binatangnya, berarti nya hana normal. Wata takalannya galak te urungnya, tayo normal. Oke. Ya, kan? Ya, jadi begitu dia, ya. Orang yang berzina dengan binatang hukumnya dibunuh dua-dua. Ya, jadi kalau dalam hal memegang alat kelamin, kalau manusia maka batalu, tapi kalau binatang tidak batalu. Nyan dipegang mesti dengan perut jari. Kalau pegang dengan ini enggak apa-apa. Pegang dengan kaki enggak apa-apa. Dengan telapak kaki enggak apa-apa. Nyo nak pertanyaan mana hai? Urang semayang, mah dah pegah bagi urinong lah. Enggak pakai itu, hanya pakai kolor. Kah? Jadi hanya terjadi bak tanyo kata tengok. Jadi bak duduk tahiyat akhir dia kan duduknya tawaruk. Ya. Jadi waktu geduk tawaruknya, ya mana geduk. Tam kenang langsung duduk tawaruk. Kenungan. Mana nak kenungan tumen. Ya, kenang tumen atau kenungan dan kemaluan langsung kah? Langsung lewat. Apabila tidak pakai kolor, pun nak batu semayangnya.
Tidak batal karena itu tapi mia jaro kenong batu. Ya. Kau musuh. Hah? Kenapa? Pakan jaro batu sedangkan yang lain tidak batal. Karena adalah yang merasa hanyalah tangan. Ya, tidak merasa dengan yang likut ngaki jaro kana merasa. Mia tanya iraba di kempui apa? Jaro ya? Nya bai mak lembut tak jaro ka adik. Kaya jaro. Karena lembut tak jaro ka adik ulo. Tam tampai lagi bai mak ada. Pasti dengan tangan dalam hal merasa. Makanya batal. Nyan adalah yang membatalkan tayamum yang ketiga. Dan keempat, hilang akal sebab mabuk atau pitam atau gila. Yang keempat yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudu, yaitu hilang akal. Yang pingsan, sebentar aja pingsan maka batal wudu dan tayamum atau pitam yang temencit atau gila. Lalu kita semayang pungut tiak kan. Ada boleh bilang wajib wudu kembali. Sunat mandi. Ya, bukan. Enggak mandi, tapi sunat hukumnya. Dalam hal terhadap pegah niat mengangkat hadas. Dalam hal mandi sunat. Kan yakni saja nung mana untuk pulih pungo. Kau menan tani. Ya, mana? Nyan yang keempat. Kalau misalnya apa itu namanya mabuk karena sabu-sabu, setelah wudu dia mabuk karena sabu-sabu, apakah batal wudu? Ya, dalam hal mabuk sabu-sabu itu bukan mabuk yang membuat hilang akal, paling fly ya. Paling nak pungo teman. Memang kakak mandu rempip sampai mandung ka pungo. Kecuali kalibeh. Ya, fly itu tidak membatalkan wudu. Cuma tidak boleh salat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqrabus salata. Jangan kamu mendekati wa antum sukara. Jika kamu dalam keadaan mabuk. Yang ke mengaji baik semayang tengah mabuk. Haram. Larangan di situ la tuqrabus salata. Sama halnya kalimat tersebut dengan la tuqrabuz zina. Apa maksud la tuqrabuz zina? Jangan la tuqrabuz salata, jangan dekati salat aja tidak boleh bagi yang mabuk. Apalagi salat, menalah apakah? Berdosa. Kenapa wa antum sekarang mabuk? Hatta sampai pajan boleh salat. Hatta ta'lamun ma takulun, sampai kamu tahu ma takulun, apa yang kamu ucapkan. Dengar dah semayang, hana tengok fly, enggak ada keun aja. Mabuk di sini tidak mesti mabuk sabu-sabu, mabuk ganja nak mesti. Orang semayang tengah-tengah nak pernah nagalan? Ilong bak mesti ilong kok ramai deh mi tengah tarawih. Pulang tengah musim jauh belang kenang tarawih. Yang kau kerja aja urung, yang biasa urung Tuhan, urung Tuhan. Kau semayang ya. Allah. Tengah semayang. Anian Allahu Akbar, tunggu imam gerukung. Ibayan Allah Akbar kedeh bak sujud jo bagah. Ngah bagah ke petongan. Ngom salak bagah tengok mengatan. Nyam bamban model. Nak sah semayang. Nan galan, tengok kira ke rumah aku. Itu sama juga dengan mabuk enggak tahu kita yang ucapan. Coba mesti tengok dah semayang. Hong kata keun aja ya. Tiba-tiba tinggal putar kalian tak yang nongkon. Hari tinggal ini. Terjadi keraguan dalam salat. Tinggal Fatihah kali dah keun. Tanggalom dah keun dalam tu. Mengulang-ulang rukun qauli. Mengulang-ulang rukun qauli sebenarnya boleh, maksud boleh tidak membatalkan solat, kecuali yang kita ulang-ulang itu rukun fi'li. Jika sengaja maka dikatakan orang tersebut tala'ab. Maksudnya orang tersebut bermain-main dalam selain daripada berdosa juga tidak sah solat. Tapi rukun qauli boleh diulang, misalnya ragu hana tak betul. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah
Rabbil alamin sang mengkunkan Rabbil alamin. Dah ulang belum? Boleh. Itu masalah rukun qauli. Yang intinya saat kita mabuk atau saat kita mengantuk, kalau kita solat pasti kita tidak tahu apa yang kita ucap dan Allah melarang hal tersebut. Makanya pentingnya khusyuk dalam solat. Kenapa? Supaya kita paham, supaya mengerti, supaya kita tahu apa yang kita sembahyang yang itu menjadi pura kan. Ya, itu tidak boleh, ya. Jadi orang yang hilang akal ini betul-betul hilang ataupun tidak waras baru batal tayamum atau batal wudu. Dan kelima, tidur yang tiada tetap kedudukannya pada tempat duduknya. Ini sama halnya dengan orang yang membatalkan wudu. Ya, saat duduk, saat tertidur dia sambil berbaring maka batal tayamum. Kalau berwudu, kalau misalnya tertidur sambil duduk maka tidak batal. Ya, tapi intinya begini dia. Kalau berwudu, satu kali wudu boleh salat wajib beberapa kali, walau maksud kalau itu bentuk mantang je semayang. Kalau dalam tayamum, sekali tayamum hanya boleh satu kali salat. Ini bedanya. Sekali tayamum hanya boleh satu kali salat dan beberapa kali salat niat semayang sunat je padi-padi gau. Niat semayang wajib fardu tetap satu. Nanti masuk waktu zuhur kita salat tayamum salat. Masuk waktu asar tayamum salat. Tapi kalau misalnya dengan air sembahyang, dengan wudu, zuhur kita wudu, asar enggak kita tidak melakukan hal-hal yang batalkan wudu, boleh kita langsung hanya sunat memperbaharui wudu, sunat. Lo lak tu sembahyang lam tiga hai sembahyangnya kalau lebih. Lak tu sembahyang boleh dapat pahala sunat. Long hana nanti sembahyang ju sah. Karena itu wudu. Beda dengan tayamum. Ya. Boleh, jangan asalkan diperhatikan tanah itu jangan mustakmal. Ya. Kan tadi caranya waktu kita bertayamum kita buang dulu ke samping. Kalau ke situ maka tidak boleh. Kubah laju kan bacut, boh ju bacut, entik tanah saatnya dah bolong. Jangan tanah yang sudah kita pakai untuk bertayamum itu sudah mustakmal. Nah, jadi mustakmal ini tidak mesti pada air saja, pada tanah juga jadi mustakmal. Nah, mana? Ada pertanyaan lain? Boleh. Asalkan jangan nampak warna kulit. Ya? Transparan. Yang diwajibkan tutup warna kulit. Bukan bentuk tubuh. Dalam hal ini orang yang salat pakai baju ketat maka salatnya sah. So baju kuat dia ya. Nak kuat dia. Memandung kutat esok li lah. Mayang dia pakai nyo punah ni token. Ya li swap. Mayang tu bentuk nampak. Apa hukumnya? Sah salatnya tapi makruh. Karena yang wajib disuruh tutupi di situ warna kulit. Ya, jadi kalau misalnya salat enggak pakai baju, ya. Dia kan enggak nampak, misalnya enggak nampak warna kulit maka sah. Tapi dia nampak warna kulit tidak sah. Musul lagi yo halikum hai. Ya ka? Yo halikum kan tuet, musul halikum yo kan tuet. Ya, eno kan tuet halikum. Wate dah sembayang, musul long hanan pakai baju. Allah, wate lembut deh ke mana? Yuk musul ni kan deh. Uyuk. Batal salat. Kalau tidak ada baju. Kiban cik. Ikat cik. Pokok cik, mana hai? Ya, baik tu. Jangan sampai terangkat seperti ini, sedikit terangkat. Jika man ka hana soyak jenguk, mesti dah pegah. Mana nak soyak jenguk dan yang sembahyang ada hana soyak jenguk ditamsilkan orang yang melihat di bawah nampak ke atas maka batal. Ya. Hingga dalam hal tersebut, getayo tak sembahyang baknyo hai. Pura dapegah alu tring. Ya, yang ada
bolong lubang-lubangnya. Ha? Tadang tidak ada semayang kelak tadang. Pah tentang lubang. Mesti lagi nyo alu tring trak tadang nyo. So. Ha? Ban tadang lagi nyo tak semayang. Muya tiga dia runjak kudeh du. Nyan batu semayang nyo. Oh hana runjak pi ditanselkan ada orang lihat dan melihat. Ada orang yang melihat. Maka batal. Jadi kibancit tup. Ya, hingga dalam hal tersebut muya hana tak pakai baje, tak semayang bak lubang lagi yan hansah. Nya nak pakai baje? Hansah cit mesti dua cuat tak pakai. Kalau tak urut dia kan dia cit pa, kan dia cit bau teh tidak sah. Jadi wajib tup, maknanya kita tak semayang sudah tup baju. Nyan peranan tak pakai ija je tup. Aki-aki tak gibluh bak ija. Yang mana lah. Mam maksud contoh bak alu lagi yo. Ndak apa-apa. Beda. Karena nyoh nak lop dan tanah. Lop dan tanah tak nak ceritanya. Ya, yang hanjit bak tempat alu tring di watuh bak rangkangnya ni hanjit. Ya, ba nah. Ya. Kita mandi wajib. Ya. Ya. Terus tanpa wudu kita kan bisa sholat. Tapi kenapa waktu tayamum kita harus 2 kali? Ya. Waktu tayamum tadi bilang, misal kita junub, pertama kita tayamum. Itu kan ngangkat hadas besar, bukan kecil aja. Enggak. Bagi orang yang berjunub, tayamum pertama untuk mengangkatkan hadas besar, ganti daripada mandi di situ niatnya. Ya beda, karena lebih besar air daripada tanah. Ya lebih tinggi daripada. Ini penggantinya pendamping. Kalau ada ketua ngapain kita pakai pendamping? Kalau ada pendampingnya kan mesti harus terinci dia. Nama aja pendamping. Ya. Wudu. Ya, tapi kalau dalam air misalnya tamano janabah haga surah engkau likut. Maka hadas-hadas kecil terangkat kayak mana? Maya bak tayamum tidak, mesti 2 kali kita lakukan. Ya. Caranya sama. Kan enggak balik-balik labe. Ya. Secara rasa yang kita basuh muka dan tangan aja. Mandi juga. Hana payah pada badan. Dia pada pikirnya ganti daripada menang tak perlu masa badan tu. Dia malam air dia tak katai tu. Ya. Sama aja. Tak nyo sagai, muka men jaro sagai. Mandi seperti itu, ganti mandi seperti itu, ganti daripada wudu juga seperti itu. Ya, menan aja. Kah, nak pertanyaan lain? Kah? Dan keenam sebab diperoleh air pada tempat itu. Yang keenam yang membatalkan tayamum sebab memperoleh air di tempat tersebut. Lagi tak pernah saya dengan semayang karut ujun. Batal salatnya karena sudah ada air. Kalau itu bertayamum dikarenakan ketiadaan air. Tapi kalau dikarenakan sakit maka hana masalah haji. Ada naik baru naik pakan mah je dah pakai dia. Ya. Karena alasan kita tayamum ini hanya boleh dengan 2 perkara dengan 2 syarat. Ketiadaan air dan ataupun kita sakit. Ya, selain daripada itu tidak boleh bertayamum. Maksud contoh yang mau sakit. Orang diimpus. Ya. Bagaimana kalau dia mau salat? Ya. Dan ketujuh murtad. Demikianlah syarat dan rukun dan yang membatalkan dia yang tersebut di dalam kitab fikah. Ya, menankah? Jadi yang ketujuh yang membatalkan tayamum atau air wudu ini sama yaitu murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Banyak cara orang jadi murtad. Ya.
baik dengan perkataan atau perbuatan. Yang hana payah akan kedai long ketemu dalam Islam, nung tibit dari Islam. Hana payah akan lagian. Ya. Menghalalkan yang diharam, mengharamkan yang dihalal itu murtad. Pejah hana semayang ira no. Semayang yo akah long hana je semayang. Itu murtad. Ya. Ya, begini dia. Syirik sama murtad itu beda. Man musyrik di mana bedanya? Syirik, musyrik, murtad. Kah? Syirik yaitu menduakan kan syirik. Kan syirik je. Syirik ya, itu menduakan Allah. Bukan hanya menduakan, meyakini ada kekuatan lain daripada selain dari Allah, itu syirik. Keluar dari Islam. Contoh Raja Badukun. Ya, roh Badukun long sakit dalam perut ini tu oman dalam perut kah yang pasti na janggu yang sebegah. Dapat tes ni dayong. Ha Badukun yang betul punya pegah haji. Yang balam baro kah kak hana tengok ke kan? Oh betul balam baro hana tengok. Padahal jen ni tipu. Silapeh kata keadaan katanya. Kata pegahnya utak dah Badukun yang tipu lo hana tengok malam baro. Ya, percaya pada perkataan dukun itu syirik. Bermakna kita percaya ada kekuatan lain, ada kekuasaan lain selain daripada Allah. Ya, kalian. Contoh, kita percaya, misalnya kita sakit demam, kita minum obat. Siapa yang menyembuhkan kita? Allah. Kita yakin yang menyembuhkan kita obat hanya ikhtiar. Sembuhan bukan pada obat, tapi kesembuhan hanya Allah yang memberi. Tapi mereka yakin, diberi berkasan oleh makhluk, nyan jut ke syirik. Kibat, yang pupulih long cik ubat sakit ulainya. Kita meyakini yang menyembuhkan sakit kepala kita, obat sakit kepala, itu syirik. Ya. Ini susahnya dalam hal tak bahas tentangnya. Sebab halnya kepegang dalam kitab Tufah. Ya, yang membuat orang kebanyakan syirik, misalnya pisau. Pisau itu tajam. Watetakoh benda, tak yakin hanya pisau yang memutuskan benda itu, maka itu syirik. Ya, negalan. Jadi apa yang kita yakini? Pisau hanya perantara, yang memotong benda itu hanya Yan ban iktikad hidayah yang betul. Ya, tidak boleh kita meyakini benda tersebut dapat memberi long chop ji dengan cikin yang pertumbuh perut ji. Bukan, Allah dah. Buktinya kan cikin yang puputuh benda, yaitu kejadian pada masa Nabi Ismail. Kiban tajam cikin pedang yang dipegang oleh Nabi Ibrahim saat memotong lehernya Ismail puputuhan. Ini membuktikan bahwa pisau ini bukan yang memutuskan benda. Tapi Allah Ta'ala. Ya Allah kehendaki ada kan ngentikin putus sitaku. Kena ngenteng putus aku si. Ya, kena ngenteng Allah nak kehendaki han putus dah. Jadi iktikad ini yang benar. Beginilah iktikad kita supaya tidak keluar daripada yang namanya syirik. Tidak jatuh kepada lubang kesyirik. Nyan syirik, nyan syirik. Yang kedua, musyrik. Musyrik ini apa? Orang yang melakukan syirik. Contoh, urang yang jabat dukun bunuh, yang ke urang ke kengsau, musyrik. Gepateh barang yang dipegang dukun, itu syirik. Urangnya musyrik. Yang ketiga, murtad. Murtad kan tak pedua Allah. Kan tak yakin ada kekuatan lain selain kekuasaan Allah. Ngahina letat urang lembah jatuh ke dalam lembah kemurtadan. Kibat menghalalkan yang diharam oleh Allah, mengepegah mesegurakan jum kawin lebih daripada sabah sampai put. Dia dah pegah hanjut. Itu ya negalan keluar daripada agama Islam. Padahal dalam Al-Quran jelas. Ya, menolak hal yang dibolehkan oleh syariat. Dibolehkan hal tersebut, dia dah pegah hanjut. Allah ke boleh, itu dia pegah hanjut, murtad.
Nyan hana murtad. Ya, kaji tak pegaknya untuk murtad dan tidak tapi danyo hai datun. Contoh maksud contoh jak dah sembahyang jika. Nanti kajak palakah kata lunglung terus dalam surga alam neraka teman. Itu murtad. Ya dah sembahyang, umang ku tai lu. Kan sama-sama menolak. Alasan pertama kula-ula dia kata lunglung wah. Kula-ula ya. Alasan meremehkan syari murtad. Alasan kedua umang ku tai lu. Alasan. Sembahyang tan sih. Ya hana murtad. Cuma berdoa. Rukun iman padik boh. Rukun Islam. Rukun Islam. Salam bayang. Hah? Betul Imam? Hana mau balik? Putra yang pun mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua salat. Tirau reng ke kira Islam semayang tan dari pun lahir sampai meninggal yan hau temung. Ya. Sedangkan rukun Islam di 5. Hah? Iya, syahadat ada dia Islam. Tapi salat. Yang kedua salat sehari semalam. Enggak dia salat. Yang ketiga zakat enggak dia bayar. Yang keempat enggak dia puasa. Yang kelima pulang wajib. Yang ada cuma yang kebanyak orang lain. Hah?